Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk beliau di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan sholawat selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan usaha kita. Semoga kita tidak mati kecuali dalam kondisi beriman dan Islam. Saudara-saudaraku, mari kita selami hal agak sedikit tabu dianggap sebagian orang dalam pembicaraan tentang urusan ranjang dan berhubungan intim dengan pasangan. Mari kita, langkah pertama, ciptakan suasana yang nyaman untuk berbicara. Komunikasi adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat, terutama ketika membicarakan topik sensitif seperti harapan dan keinginan dalam bercinta. Namun komunikasi yang efektif tidak bisa terjadi begitu saja. Ia membutuhkan suasana yang tepat. Tanpa suasana yang nyaman, percakapan bisa berubah menjadi konflik atau bahkan membuat pasangan merasa tidak dihargai. Mengapa suasana nyaman penting? Suasana yang nyaman membantu mengurangi rasa canggung, ketegangan, atau kekhawatiran yang mungkin muncul saat membicarakan topik sensitif. Ketika kedua pihak merasa rileks, mereka lebih cenderung terbuka, jujur, dan siap untuk mendengarkan satu sama lain. Sebaliknya, jika suasana tegang atau tidak mendukung, percakapan bisa berakhir dengan kesalahpahaman atau bahkan pertengkaran. Kapan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini? Hindari saat sedang bertengkar atau emosi sedang tinggi. Membicarakan harapan dan keinginan dalam bercinta saat sedang bertengkar hanya akan memperburuk situasi. Emosi yang tinggi bisa membuat kita sulit berpikir jernih dan cenderung relatif. Pilih momen yang santai dan rileks. Misalnya, saat kita sedang menikmati secangkir kopi bersama di pagi hari, atau saat bersantai di sofa setelah hari yang panjang. Momen-momen seperti ini biasanya lebih tenang dan memungkinkan kalian untuk fokus pada percakapan tanpa gangguan. Pastikan tidak ada tekanan waktu. Jangan memulai percakapan saat kalian sedang terburu-buru atau memiliki janji lain. Berikan waktu yang cukup agar kalian berdua bisa berbicara dengan tenang dan mendalam. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman? Ciptakan lingkungan yang mendukung. Pilih tempat yang membuat kalian berdua merasa nyaman, seperti ruang keluarga, kamar tidur, atau bahkan tempat favorit kalian di rumah. Pastikan lingkungan tersebut tenang dan bebas dari gangguan, seperti suara TV atau ponsel yang terus berbunyi. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Duduklah dengan posisi yang terbuka seperti menghadap pasangan, dan menjaga kontak mata. Hindari melipat tangan atau menunjukkan ekspresi yang terlihat defensif. Bahasa tubuh yang ramah akan membuat pasangan merasa lebih diterima. Mulailah dengan obrolan ringan sebelum masuk ke topik utama. Cobalah untuk mengobrol tentang hal-hal ringan terlebih dahulu. Misalnya, ceritakan sesuatu yang lucu. Ini bisa membantu mencairkan suasana dan membuat percakapan lebih mengalir. Gunakan nada suara yang lembut dan penuh perhatian. Nada suara sangat berpengaruh pada bagaimana pesan diterima. Bicaralah dengan lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan nada menggurui atau menghakimi apa yang terjadi. Jika suasana tidak nyaman, jika suasana tidak mendukung, percakapan bisa berubah menjadi tidak produktif. Pasangan mungkin merasa tertekan, tidak didengar, atau bahkan tersudut. Hal ini bisa memicu rasa tidak nyaman dan membuat mereka enggan untuk terbuka di masa depan. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang nyaman bukan hanya tentang kenyamanan prasangka, kepercayaan, dan rasa aman secara emosional. Contoh praktis, bayangkan kalian sedang duduk di teras rumah pada sore hari, ditemani secangkir teh hangat dan suasana yang tenang. Kalian bisa memulai percakapan dengan mengatakan, "Aku senang kita bisa santai seperti ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, tapi aku ingin dengar pendapatmu juga." Dengan begini, kalian membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam, tanpa membuat pasangan merasa tertekan. Kesimpulan, menciptakan suasana yang nyaman adalah langkah pertama yang krusial dalam membicarakan topik sensitif. Dengan memilih waktu yang tepat, lingkungan yang mendukung,
dan pendekatan yang penuh perhatian. Kalian bisa membangun komunikasi yang lebih terbuka dan efektif. Ingat, tujuan utama adalah memperkuat hubungan, bukan menciptakan jarak langkah. Kedua, mulailah dengan pertanyaan terbuka. Kalian bisa memulai dengan pertanyaan yang tidak langsung menyinggung topik sensitif. Misalnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat momen bercinta kita lebih menyenangkan? Pertanyaan seperti ini membuat pasangan merasa lebih terbuka dan tidak tersudut. Pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginannya tanpa merasa tertekan atau dihakimi. Ini adalah cara yang halus untuk membuka pintu komunikasi tanpa membuat pasangan merasa tersudut atau tidak nyaman. Contoh pertanyaan terbuka yang sering kita gunakan. Apa pertanyaan yang bisa kita lakukan momen bercinta kita lebih menyenangkan? Pertanyaan ini tidak hanya fokus pada apa yang kurang, tetapi juga membuka ruang untuk ide-ide baru dan kreatif. Dengan begini, pasangan akan merasa diajak berkolaborasi, bukan dihakimi. Selain itu, pertanyaan terbuka juga bisa disesuaikan dengan konteks hubungan kalian. Misalnya, apa yang paling kamu nikmati dari momen intim kita? Selama ini adakah hal-hal baru yang ingin kita coba bersama? Bagaimana perasaanmu tentang cara kita berkomunikasi selama ini? Dengan memulai percakapan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalian menciptakan suasana yang lebih inklusif dan kolaboratif. Pasangan akan merasa bahwa pendapat dan perasaannya dihargai, sehingga mereka lebih terbuka untuk berbagi. Tips tambahan: pilih waktu yang tepat. Pastikan kalian berdua dalam kondisi yang rileks dan tidak sedang terburu-buru. Gunakan nada suara yang lembut. Nada suara yang ramah dan tidak menghakimi akan membuat pasangan lebih nyaman. Berikan ruang untuk berpikir. Jangan terburu-buru mengharapkan jawaban instan. Beri pasangan waktu untuk merespons dengan tenang. Dengan memulai percakapan menggunakan pertanyaan terbuka, tidak hanya membangun komunikasi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ikatan emosional, bukan untuk menyalahkan atau mengkritik. Langkah ketiga, jangan menghakimi. Dengarkan dengan empati. Kunci utamanya adalah jangan langsung menilai atau menghakimi. Dengarkan yang mereka katakan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak kita duga. Langkah keempat, mulailah dari hal positif. Ajak pasangan bicara dengan membahas hal-hal positif terlebih dahulu. Misalnya, aku suka waktu kamu melakukan ini, gimana kalau kita coba hal yang baru? Cara ini bisa membuka percakapan yang lebih produktif, tanpa kesan mengkritik. Langkah kelima, jangan takut ikut bicara tentang batasan. Selain harapan, bicara tentang batasan juga penting. Jangan ragu untuk mengatakan ini yang nyaman buat aku, dan ini yang kurang. Penting sekali untuk saling memahami batasan masing-masing. Langkah keenam, fokus pada kesenangan bersama. Ingat, hubungan bercinta itu bukan cuma soal kepuasan satu pihak, tapi bagaimana kedua belah pihak bisa menikmati. Jadi fokuslah pada bagaimana kalian dan pasangan bisa sama-sama merasa bahagia. Langkah ketujuh, evaluasi bersama secara berkala. Buatlah evaluasi berkala tentang apa yang sudah berjalan dan apa yang bisa ditingkatkan. Ini bisa seperti check-in bulanan dalam hubungan kalian. Dengan begitu, kejujuran dan rasa percaya akan tetap terjaga. Kuncinya adalah komunikasi yang dilakukan dengan lembut dan penuh rasa sayang. Jadi kunci dari membicarakan harapan dan keinginan dalam bercinta adalah komunikasi yang terbuka, saling mendengar dan menjaga rasa nyaman. Semoga tips tadi bisa membantu kalian dalam hubungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar neraka dan dimasukkan ke dalam surga.